Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Nashwa. Sekarang Nashwa lagi bersama Ustadz Hanan Ataki. Ustadz, sebelumnya gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Nashwa sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik Ustadz, Nashwa mau izin tanya boleh nggak nih Ustadz? Jadi sekarang itu kan lagi marak kesetaraan gender ya Ustadz ya dalam Kesetaraan gender. Iya betul. Wah, berat nih. Terus Naso mau nanya, kalau dalam Islam sebenarnya laki-laki dan perempuan itu harus beda atau boleh setara ya Ustaz? Tergantung angle-nya. Kalau dalam urusan hak atau dalam ini kalau misalnya angle-nya dari mata Allah nih, ternyata kalau di mata Allah tuh yang dilihat orang itu bukan gendernya, laki-laki atau perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dengan caranya, perempuan bertakwa dengan fikih perempuan, laki-laki bertakwa dengan fikih laki-laki. Misalnya takwanya perempuan itu adalah menjaga diri. Makin dia bisa menjaga diri, berarti dia makin mulia di sisi Allah. Laki-laki bertakwanya dengan cara memberi teladan, menafkahi, memimpin. Kalau dia makin baik dalam memimpin keluarganya, berarti dia makin bertakwa. Jadi kalau angle-nya dari mata Allah itu pasti nggak sama di antara semua orang, bahkan bukan hanya laki-laki dan perempuan. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Terus kalau dari sisi fikih, itu nggak boleh disamain, karena kalau disamain dalam arti misalnya supaya nggak ngebeda-beda ini semuanya sama, nggak akan mungkin karena fitrahnya berbeda. Bahkan secara biologis pun mereka berbeda, makanya secara fikih diaturnya berbeda. Ketika fikih membedakan laki-laki dan perempuan itu bukan tidak sama ratakan mereka, tapi lebih kepada mengembalikan fitrah mereka sesuai dengan ciptaan Allah. Fisiknya, psikologinya, mentalnya, kan perasaannya pasti kan beda laki-laki dan perempuan. Makanya fikih mengakomodir semua itu supaya mereka mendapatkan hak yang sempurna. Nah, dari sisi kewajiban, nah di sini beda juga tuh kewajiban. Kalau disamain kewajiban laki-laki dan perempuan nanti malah ngeberatin perempuan. Kayak misalnya dalam fikih pembagian warisan, secara hak itu kan kesannya kayak lebih banyak laki-laki ya daripada perempuan ya. Tapi secara kewajiban juga sebetulnya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi kayak sebanding. Ketika laki-laki diberikan 2 bagian, itu tuh untuk dia bagi-bagi. Kalau perempuan 1 bagian itu buat dia sendiri, nggak perlu berbagi-bagi. Jadi perempuan itu nggak ada kewajiban menafkahi, atau misalnya ada adiknya atau saudaranya atau ponakannya yang nggak punya kemampuan finansial, perempuan nggak punya kewajiban untuk menafkahi mereka. Kalau laki-laki ada. Jadi kayak bukan 2:1 sebetulnya yang diberikan secara hak, kewajibannya juga dibagikan 2:1. Jadi agak sulit ya menjawab kalau dengan pertanyaan sesederhana dibeda-bedain nggak, karena emang konteksnya berbeda. Masya Allah, terima kasih Ustadz jawabannya. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga ikutin jadwalnya sharing time bareng Ustadz Hanan Ataki. Sekian dulu buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.